Bab 1074. Kekuatan tertinggi. Saat ketiga All-Seers menyerang, sesosok tubuh muncul di bawah sinar matahari. Itu adalah Wang Lin. Wang Lin adalah matahari, dan semburan cahaya keemasan keluar dari tubuhnya. Laut di bawah mengungkapkan tanah roh iblis seolah-olah segala sesuatu di hadapan mereka terjebak antara nyata dan tidak nyata. Saat Wang Lin dengan dingin melihat kedatangan mereka bertiga, dia mengangkat tangannya dan melambai. Dia kemudian dengan tenang mengatakan satu hal. Malam terpisah. Saat Sunderet Night keluar dari mulut Wang Lin, suara gemuruh bergema di seluruh dunia dan matahari terbit sepenuhnya di atas lautan. Sebuah kekuatan yang bisa merobek malam melonjak tanpa syarat. Sinar matahari yang tak berujung menyapu ke depan dengan gila-gilaan. Hukum asal-usul ikut bergerak dan membanjiri dunia. Malam yang terpisah lahir dari laut. All-Seer berjubah ungu yang bergerak cepat yang memiliki ribuan bayangan menyatu dengannya menabrak Sunderet Night. Sinar matahari yang tiada habisnya dan panas yang menyengat akan menghancurkan segala sesuatu di depannya seolah-olah itu adalah malam yang gelap. Tidak ada pengecualian. Rasa sakit yang tak terbayangkan datang dari tubuh All-Seer yang berjubah ungu. Lengannya berubah menjadi kabut darah dan menghilang, diikuti oleh kakinya dan sebagian besar tubuhnya. Dalam sekejap, All-Seer berjubah ungu itu roboh. Saat dia pingsan, bayangan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Semua bayangan itu mendesis dan menerkam Wang Lin di dalam matahari. Namun, itu seperti kepingan salju di bawah matahari, semuanya meleleh tanpa bekas. Telapak tangan raksasa yang dibentuk oleh All-Seer berjubah kuning runtuh. Bahkan matahari pun tidak bisa menembus telapak tangan, dan ia menjangkau Wang Lin di dalam matahari. Wang Lin masih tenang, dan dia mencibir meskipun telapak tangannya memegangi matahari yang mengelilingi tubuhnya. Namun, saat telapak tangan itu meraih matahari, jeritan menyedihkan datang dari telapak tangan itu. Api yang dapat membakar apapun menyapu telapak tangan, menyebabkannya bergetar, dan telapak tangan tersebut segera berubah kembali menjadi All-Seer berjubah kuning. All-Seer berjubah kuning tampak seperti sedang memeluk matahari, tetapi hanya dalam beberapa saat, dia terbakar, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah sisa-sisanya. Pedang darah yang dilepaskan oleh All-Robert All-Seer menyerang ke depan, menerobos segalanya dalam tindakan putus asa. Ia langsung menusuk ke terik matahari. Pada saat ini, energi pembantaian yang mengerikan keluar dari pedang darah dan bertabrakan dengan panas terik dan sinar matahari dari matahari. All-Seer berjubah abu-abu mengeluarkan suara gemuruh dan mata kanannya tiba-tiba roboh. Saat mata kanannya roboh, kekuatan pedang darah meningkat beberapa kali lipat. Api yang menyelimutinya semuanya dipaksa mundur, dan bahkan sinar matahari di sekitarnya pun hancur. Dampak dari pedang darah segera menembus sebagian besar matahari dan hanya berjarak 10 kaki dari Wang Lin. All-Seer berjubah abu-abu mengeluarkan raungan lagi dan kemudian mata kirinya hancur juga. Pedang darah menjadi lebih kuat dan mampu menembus matahari. Itu langsung menuju Wang Lin. Dengan serangan putus asa All-Seer berjubah abu-abu, malam yang terkoyak sepertinya tiba-tiba mengembun sekali lagi. Sepertinya ia ingin melahap matahari. Pedang darah menembus matahari dan langsung menembus dada Wang Lin. Namun, ketika pedang itu sudah menembus separuh dadanya, Wang Lin menangkap pedang itu dengan tangan kanannya. Dia dipaksa mundur beberapa langkah dan dia batuk seteguk darah. Kemudian kepalanya tersentak dan dia menunjukkan ekspresi garang.
Tua, kamu hampir membunuhku dengan membuatku mengolah seni pembantaian surgawi. Hari ini, matilah untukku. Saat Wang Lin meraung, matahari di sekitar tubuhnya tiba-tiba meledak dan dengan cepat menyebar Deng. Dia sebagai pusatnya. Ini adalah penghancuran diri matahari, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak terbayangkan. Seolah-olah langit terbelah dan terdorong ke belakang. Laut mulai mengamuk dan tanah runtuh. Kekuatan destruktif di dunia mencapai tingkat yang mengerikan ketika matahari meledak. Olsir berjubah abu-abu adalah yang paling dekat, jadi dia menerima beban terberat. Dia hanya punya waktu untuk membentuk segel dan meletakkan tangannya di depannya. Dia meringkuk seperti bayi sebelum dia tersapu oleh kekuatan gila ini. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Sisa malam yang mulai direformasi runtuh sepenuhnya. Saat ini, langit dan bumi menghilang, satu-satunya yang tersisa hanyalah kekacauan akibat runtuhnya terik matahari. Namun, dalam sekejap, dunia menghilang. Laut lenyap, matahari lenyap, dan bahkan langit yang hancur pun lenyap. Semuanya lenyap tanpa jejak, dan yang muncul di hadapan mereka adalah negeri roh iblis. Seolah semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi. Langit masih merah dan dipenuhi api. Teriakan Vermilion Bird menembus api dan mendekat dan mendekat. Namun, tatapan kaget semua orang di lapangan sudah cukup untuk menjelaskan bahwa semua yang baru saja terjadi adalah nyata. Olsir berjubah abu-abu terus menghilang sampai dia hanya memiliki sedikit keinginan. Dalam sekejap, dia kembali ke tubuh asli Olsir. Sunderet Knight telah membunuh 3 orang. Ketiga orang ini bukanlah orang biasa, mereka adalah Master Void dan 2 avatar Olsir. Bahkan si berjubah abu-abu pun terluka parah, dan hanya sebagian dari wasiatnya yang tersisa. Ling Tianhou gemetar. Sebelumnya, dia hanya takut pada Wang Lin. Meskipun telapak tangan raksasa itu membuatnya takut, hal itu tidak membuatnya ketakutan seperti sekarang. Dia tidak akan pernah menduga bahwa mantra Wang Lin akan menjadi sekuat ini. Dia, berapa tingkat kultivasinya, mantra semacam ini belum pernah terdengar. Wajah Olsir menjadi pucat, dan dia batuk seteguk darah. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan kepalanya tersentak untuk melihat Wang Lin. Dari 3 avatarnya, 2 telah dihancurkan, dan yang berjubah abu-abu kini hanya tinggal sebagian dari keinginannya. Ini adalah pukulan langka yang tidak pernah dia derita selama bertahun-tahun, dan sekarang dia juga terluka. Namun, luka pada tubuh dan jiwa asalnya tidak signifikan dibandingkan dengan perhitungannya. Dia telah melakukan kesalahan berkali-kali dengan Wang Lin, dan itu merupakan pukulan serius bagi kepercayaan dirinya. Tidak ada yang memperhatikan, tapi tubuhnya gemetar. Dia gemetar, gemetar karena mantra itu. Yang Maha Melihat segera dapat melihat bahwa itu adalah hukum asal-usul, asal mula semua hukum. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh seorang kultivator, dan kekuatannya tidak terbayangkan. Dia menghancurkan 3 avatarku. Wang Lin, kesalahan terbesar yang kubuat adalah menerimamu sebagai muridku dan memberimu kesempatan untuk meninggalkan planet susahku. Sang Maha Melihat sedang mengertakkan gigi. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menekan keterkejutan di benaknya dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia bukan satu-satunya. Si Tunan, Kepala Besar, Master Halloween, dan yang lainnya juga tercengang. Master Halloween tidak terlalu terkejut seperti yang dia alami Sunderet Knight sebelumnya.
Kulit kepalanya terasa mati rasa dan ketakutan masih melekat di hatinya. Bahkan Wang Wei dan Hu Juan tersentak. Mereka saling memandang dan bisa melihat keterkejutan dan teror di mata masing-masing. Baru saja, mereka juga ditarik ke dalam ilusi itu, hanya saja mereka seolah-olah ditempatkan di ruang terpisah. Mereka hanya bisa menonton tapi tidak membantu. Mereka bahkan bukan orang-orang yang paling terkejut dengan hal ini. Itu adalah iblis kuno Tajia, yang menyerbu ke langit dengan pedangnya, dan selir kekaisaran bunga. Selir kekaisaran bunga memandang Wang Lin dengan mata penuh kenangan dan ketakutan. Yang membuatnya teringat adalah bagaimana suaminya mengatakan dia akan diselamatkan oleh seseorang bernama Wang. Apa yang membuatnya merasa takut adalah mantra hukum asal-usul yang ditunjukkan Wang Lin. Tidak ada yang lebih memahami hukum asal-usul selain dia. Saat itu, Kaisar Langit King Lin hampir mati karena hukum asal-usul. Di alam tersegel, ini disebut hukum asal-usul, tetapi di luar, disebut hukum permulaan absolut. Pikiran tenang iblis kuno Tajia terguncang untuk pertama kalinya. Dia merasakan kekuatan mengerikan di dalam mantra itu. Meskipun masih lemah, setelah tumbuh, itu akan menjadi sesuatu yang bahkan dia harus mundur karena ketakutan. Ini adalah kekuatan yang maha tinggi. Tatapan Tajia tertuju pada Wang Lin, dan pupil matanya menyusut. Dia merasa bahwa orang ini adalah trik terakhir yang disiapkan King Lin untuk kebangkitannya. Di markas Cultivation Alliance, tempat token kehidupan orang-orang penting disimpan, salah satu dari 3 token giok ungu di rak paling atas hancur saat Sunderet Knight milik Wang Lin menghilang. Juga, pada saat ini, bunyi bel bergema di seluruh markas Cultivation Alliance. Sebagian penggarap di dalam markas melihat ke tempat penyimpanan token kehidupan. Sejak perang dengan Alhaven dimulai, orang-orang mati setiap hari, tetapi mereka tidak cukup penting untuk menyimpan token kehidupan mereka di markas. Lonceng yang menandakan kematian seseorang hanya berbunyi beberapa kali, paling banyak hanya 5 kali berturut-turut. Dengan arogansi aliansi budidaya, mereka tidak akan peduli dengan moral, mereka akan melancarkan pertempuran balas dendam skala besar. Siapapun yang berani membunuh anggota penting dari aliansi budidaya akan menjadi musuh seluruh aliansi. Bel berbunyi 1 kali, 2 kali, 3 kali, ketika bel berbunyi 5 kali, sebagian orang di markas melihat ke arah tempat penyimpanan token kehidupan. Namun, ekspresi semua orang itu berubah saat bel tidak berhenti dan terus berlanjut. 6 kali, 7 kali, hingga berdering 8 kali. Pada saat ini, semua penggarap di dalam markas menghentikan apa yang mereka lakukan dan melihat di mana token dari penggarap kuat disimpan. Dong, saat bel berbunyi untuk ke-9 kalinya, itu menyebabkan semua orang terkesiap dan kemudian dipenuhi ketakutan. Pria parubaya yang masih duduk di dalam ruang rahasia mengangkat kepalanya, dan matanya dipenuhi amarah. Tubuhnya berkedip-kedip dan melonjak seperti badai melintasi markas. Saat ini, dia tiba di tempat token kehidupan ditempatkan, dan dia melihat token Master Void sebelum mengeluarkan suara gemuruh yang menggetarkan. Bab 1075, Perpaduan Roh Sejati. Seluruh aliansi budidaya tampak gemetar karena raungan ini. Hanya 1 orang yang dengan tenang tiba di luar markas Cultivation Alliance. Dia dengan dingin menatap ke depan dengan lampu merah yang mewakili Ji Realem berkedip di mata kanannya saat dia berjalan masuk.
Saat Sunderet Knight menghilang dan Wang Lin muncul kembali di Demon Spirit Land, kekacauan tak berujung di lapisan ke-18 dari 18 Hell Celestial Sealing Stem miliknya ditembus oleh kekuatan yang tak terbayangkan, dan 3 jiwa muncul di dalam. Jiwa Master Void selama Heaven's Blade pertamanya, Avatar All-Seer berjubah ungu, dan Avatar All-Seer berjubah kuning. Kedua avatar itu secara tak terduga mulai menyatu di lapisan ke-18. Wajah Wang Lin pucat, tapi dia berdiri sangat tegak. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berani meremehkannya, tidak peduli siapa mereka. Membunuh 3 orang dan menyebabkan orang keempat menjadi hanya sebagian dari keinginan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Wajah pucat Wang Lin menunjukkan ekspresi mengerikan saat dia dengan dingin melihat ke arah All-Seer dan avatarnya. Pedang darah itu masih tertancap di dadanya, terperangkap di dalam dagingnya. Darah keluar dari lukanya dan mewarnai pakaiannya menjadi merah. 3 avatar hebat All-Seer putus asa, tapi Wang Lin juga putus asa. Jika tidak, dia pasti sudah mati. Meskipun Sunderet Knight tidak mengonsumsi energi asal saat digunakan saat fajar, musuh yang dihadapi Wang Lin terlalu kuat. Meskipun dia tidak menggunakan energi asal, jiwa asalnya telah sangat lemah. Pada saat ini, aura dalam kata-kata Wang Lin cukup mengesankan hingga menyebabkan All-Seer terdiam. Lingkungan sekitar benar-benar sunyi, tetapi pada saat ini tangisan burung vermilion di atas menjadi semakin intens. Saat tangisan vermilion bird semakin dekat, tato vermilion bird milik Wang Lin bergetar hebat. Itu terbang langsung keluar dari tubuh Wang Lin di luar kendalinya. Vermilion bird putih mengangkat kepalanya yang bangga dan mengeluarkan teriakan vermilion bird ke langit. Kedua tangisan itu berpotongan, dan ada sedikit kegembiraan dalam tangisan vermilion bird putih milik Wang Lin. Burung vermilion putih mengelilingi Wang Lin dan terus menangis. Kemudian lautan api yang lebih dahsyat muncul di atas tanah roh iblis dan menggantikan dunia. Saat teriakan vermilion bird bergema, kepala vermilion bird raksasa keluar dari lautan api. Kepalanya begitu besar hingga hampir memenuhi seluruh langit. Api yang keluar dari tubuhnya seakan ingin mengeringkan seluruh daratan. Saat kepala vermilion bird muncul, tekanan yang tak terbayangkan turun. Master Halloween dan mereka terbangun dari keterkejutan mereka dan tersentak. Mata si Tunan terbuka lebar. Bahkan murid Ling Tianhou menyusut ketika dia mengangkat kepalanya. Ekspresi All-Seer menjadi lebih suram, dan ada sedikit kepahitan di dalamnya. Tatapan tajam vermilion bird menyapu tanah sampai menyentuh Wang Lin, dan ia menjerit lagi. Vermilion bird yang besar keluar dari kobaran api. Saat tubuhnya keluar, api di sekitarnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, roh vermilion bird yang sebenarnya keluar dari lautan api. Lautan api menjadi bulu di tubuhnya, dan sisa api berubah menjadi ekornya. Hanya setelah ia keluar dan memperlihatkan seluruh tubuhnya barulah semua orang menyadari bahwa lautan api yang luas ini adalah bagian dari tubuh vermilion bird. Suara orang yang menghirup bergema. Vermilion bird raksasa menyerang langsung ke arah Wang Lin. Dia mengerutkan kening, tapi ada pencerahan dalam pikirannya. Pencerahan ini datang dari perasaan familiar yang didapatnya dari tato vermilion bird miliknya. Dalam sekejap, vermilion bird raksasa mendekat. Ia akan memasuki titik di antara alisnya, tapi tiba-tiba ia berubah pikiran. Roh sejati vermilion bird berubah menjadi lautan api dan melonjak ke dalam luka di dada Wang Lin. Saat ini,
Lautan api muncul di sekitar Wang Lin, dan tubuhnya melayang ke udara karena kekuatan misterius. Tubuhnya mengeluarkan api yang mengerikan dan vermilion bird putihnya kembali ke tubuhnya. Kemudian baju zirah merah tua muncul di sekitar tubuh Wang Lin. Armor merah tua ini sangat indah dan memiliki ukiran burung vermilion putih. Pada saat ini, Wang Lin tampak sangat mempesona di mata orang-orang. Bahkan pedang darah di dadanya berangsur-angsur menyusut, dan tetap berada di dalam tubuh Wang Lin. Dari luar, tidak ada satupun jejak yang tersisa. Rambut putihnya yang tergerai sepertinya melengkapi baju besi merahnya, dan mata Wang Lin menunjukkan sedikit ketajaman. Bahkan sekarang, dia tidak yakin dengan apa yang telah terjadi. Namun, kekuatan api yang tak terlukiskan membuat Wang Lin merasakan sepotong budidaya pembersih nirwana. Seolah-olah dia bisa mengendalikan semua api di dunia dengan sebuah pikiran. Seperti naga petir kuno, dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan semua api di dunia. Di langit, ratusan orang muncul di belakang vermilion bird. 6 orang di depan semuanya mengeluarkan tekanan kuat. Mereka semua memiliki rambut putih dan mengeluarkan aura yang menggemparkan dunia. Penghancur nirwana. Di belakang mereka berenam, semua anggota vermilion bird Divine Sect memancarkan aura api yang kuat. Ketika mereka muncul, pandangan mereka semua tertuju pada Wang Lin. Ketika keenam tetua melihat Wang Lin, wajah mereka menunjukkan kegembiraan dan keterkejutan. Yang membuat mereka bersemangat adalah mereka datang sejauh ini untuk melindungi orang yang telah terbangun. Sekarang setelah mereka melihat Wang Lin aman, mereka semua menghela nafas lega. Namun, yang mengejutkan mereka adalah meskipun mereka berada di luar, saat hukum asal-usul muncul, mereka juga ditarik ke dalam ilusi malam terpisah. Setelah mengalami mantra yang begitu mengerikan, bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Ada juga sedikit ketakutan dalam keterkejutan itu. Jika mereka seperti ini, tidak perlu menyebutkan ratusan anggota vermilion bird Divine Sect. Mereka semua memandang Wang Lin dengan fanatisme di mata mereka. Jika tidak ada kecelakaan, orang ini akan menjadi kaisar ilahi berikutnya. Salah satu dari 6 tetua dengan 7 sulam burung vermilion di pakaiannya segera berteriak, "Lindungi orang yang terbangun." Setelah dia berteriak, ke-6 tetua segera tiba di sebelah Wang Lin. Murid-murid sekte vermilion bird divine lainnya menyebar dan memandang semua orang dengan niat membunuh. Bab 1076. Pertempuran yang menentukan dimulai. Tato vermilion berputih di baju besi merah dan rambut putihnya membuat Wang Lin memiliki temperamen yang aneh. Meskipun dia menyatu dengan roh sejati burung vermilion dan dipenuhi dengan energi asal api yang kuat, dia tidak bisa menyembunyikan wajah pucatnya. Sunderet Knight sangat kuat, tetapi dia hanya memiliki sedikit pemahaman tentang hukum asal-usul. Menggunakannya dengan paksa telah menyebabkan konsekuensi serius baginya. Efek mantra ini belum pernah terjadi sebelumnya karena munculnya hukum asal-usul, roh sejati burung vermilion, kebangkitan kedua Wang Lin, dan keputusasaannya. Semua ini menyebabkannya mencapai puncaknya. Itu adalah sesuatu yang dia tidak akan bisa lakukan untuk kedua kalinya, dan bahkan jika dia berhasil, kekuatannya tidak akan sekuat itu. Jiwa asalnya masih lemah, dan masih ada pedang darah dari serangan putus asa All-Seer yang berjubah abu-abu. Meski bagian pedang yang berada di luar tubuhnya telah hilang, namun bilahnya masih ada di dalam tubuhnya dan telah menembus jiwa aslinya. Bahkan saat dia bernapas, rasa sakit yang hebat akan datang dari dadanya,
membuat wajah Wang Lin semakin pucat. Jika bukan karena Wang Lin memiliki tubuh dewa kuno yang sangat tangguh, cedera serius ini akan membunuhnya. Namun, bahkan dengan tubuh dewa kuno bintang 5, rasa sakitnya tidak mereda. Pedang darah di tubuhnya mengandung energi pembantaian yang dingin. Energi pembantaian ini tidaklah sederhana, itu adalah akar dari semua mantra Olsir berjubah abu-abu. Rasa sakit yang hebat tidak membuat Wang Lin terjatuh. Sebaliknya, dia mengatupkan giginya dan bahkan tidak mengerang. Tatapannya melewati orang-orang dari Vermilion Bird Divine Sect dan mendarat di Tajia yang Maha Melihat dan Iblis Kuno. Energi asal api di tubuhnya biasanya tidak membuatnya merasa kedinginan. Namun karena jiwa aslinya melemah, dia merasa seperti berada di dunia salju dan tubuhnya tertutup es. Orang tua yang berteriak sebelum menggenggam tangannya ke arah Wang Lin. Kami adalah garda depan dari Vermilion Bird Divine Sect yang dikirim untuk mencari Anda. Hampir seluruh sekte Vermilion Bird Divine saya telah dikirim untuk memastikan keamanan mutlak Anda. Sekte ilahi burung Vermilion, Wang Lin memandang pria tua itu dan mengangguk. Tindakan sederhana ini saja sudah membuat rasa sakit di dadanya berkobar, tapi dia menahannya. Terlepas dari mengapa Vermilion Bird Divine Sect datang, Wang Lin akan mengingat bantuan mereka. Namun, meskipun dia dikelilingi oleh anggota Vermilion Bird Divine Sect, dia tidak merasakan rasa aman. Tidak jauh dari situ, tatapan iblis kuno Tajia menyapu mereka, dan tatapannya sangat aneh. Selir Kekaisaran Bunga, Situnan, Wang Wei, Hu Juan, dan yang lainnya semuanya bergerak menuju sekte Dewa Burung Vermilion. Mereka menarik garis yang jelas antara mereka dan Tajia yang Maha Melihat dan Iblis Kuno. Yang seharusnya datang hampir semuanya sudah tiba, Tajia menjilat bibirnya. Matanya merah saat dia menatap Wang Lin, yang dikelilingi oleh semua orang. Dia harus membunuh orang ini. Sebelumnya, Iblis Kuno tidak peduli dengan Wang Lin. Bahkan garis keturunan bangsawan Wang Lin pun tidak bisa dibandingkan dengan warisan tatanan kuno yang ia rencanakan untuk diperoleh. Namun, perubahan mengejutkan yang dialami Wang Lin dan mantra yang bahkan mengejutkannya membuatnya memperhatikan Wang Lin. Selain itu, dia memiliki perasaan samar bahwa kedatangan Wang Lin ke sini adalah bagian dari rencana King Lin. Akibatnya, kecuali Tajia membunuh orang ini, dia akan merasa tidak enak. Perasaan ini sangat misterius, tapi Tajia merasakannya dengan sangat jelas. Wang Lin ini telah berulang kali melanggar rencanaku dan telah menjadi variabel di Gua Kaisar Langit. Begitu dia mati, variabelnya akan hilang dan semua rencana King Lin akan sia-sia. Suara Olsir perlahan bergema. Hal ini membuat Tajia semakin bertekad. Tajia meraung dengan senyum haus darah dan melangkah keluar. Benda mirip manusia juga bergerak bersama iblis kuno. Tangan Olsir membentuk segel dan 5 avatarnya yang tersisa menyerang semua orang. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia melambaikan tangannya dan jubahnya bergerak tanpa angin. Warna hitam dan putih membentang dari tubuhnya dan melesat ke langit. Warna hitam dan putih terjerat di langit membentuk kekacauan yang aneh. Kemudian tangan kiri yang Maha Melihat membentuk segel dan dia duduk, memejamkan mata, dan mulai bergumam. Suaranya sangat lemah dan sulit didengar dengan jelas. Saat dia bergumam, kekosongan kuno sepertinya muncul dari kekacauan. Seolah-olah ada sesuatu yang bergumam, dan tidak mungkin untuk mendengarnya dengan jelas. Namun,
Ketika semua orang mendengar ini, mereka merasakan rasa takut, seolah-olah mereka telah bertemu musuh alami mereka. Tekanan yang datang dari langit menyebabkan bumi bergemuruh dengan keras. Dalam sekejap mata, guncangan bumi mencapai batasnya dan suara gemuruh bergema. Retakan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul, dan ketika retakan itu menyebar, mereka mulai terhubung satu sama lain. Hampir dalam sekejap, tanah dalam jarak 50 km hancur dan menjulang ke langit seperti pilar raksasa menuju kekacauan hitam putih di udara. Ekspresi Wang Lin muram. Tanah masih bergetar, dan area tersebut dikelilingi oleh kabut hitam dan putih, sehingga penglihatan dan indera ketuhanan tidak mampu menembusnya. Iblis kuno Tajia bergerak sangat cepat dan tiba dalam sekejap. 6 tetua Nirvana Saterer dari Vermilion Bird Divine Sect menjadi serius dan segera bergegas keluar. Tangan mereka membentuk segel dan lautan api muncul dan menyapu ke depan. Tajia mencibir dan melambaikan pedang di tangannya. Energi bilahnya melesat ke depan dan mendorong lautan api kembali. Saat didorong mundur, lautan api terbelah menjadi 2. Avatar All-Seer juga mendekat. Wang Wei dan Hu Juan mengatupkan gigi dan menyerbu keluar. Selir kekaisaran bunga menghela nafas dan pergi menghadapi mereka. Pada saat yang sama, hampir 100 murid Vermilion Bird Divine Sekte tidak membutuhkan perintah. Mereka semua duduk dalam posisi lotus. Kemudian tangan mereka membentuk segel, dan dalam sekejap, semua jiwa asal mereka terbang keluar. Saat jiwa asal mereka muncul, panas yang menyengat muncul. Yang mengejutkan kepala besar dan semua orang adalah begitu jiwa asal mereka muncul, mereka semua mulai menyatu. Harus dikatakan bahwa jiwa asal adalah inti dari kultivasi seseorang. Karena perbedaan domain, tidak mungkin untuk digabungkan, dan jika ada fusi, itu akan memakan banyak waktu. Kecuali seseorang memiliki harta karun yang menantang surga, 2 jiwa asal tidak dapat hidup berdampingan. Namun hampir 100 jiwa asal ini dengan cepat menyatu di hadapan mereka dan berubah menjadi raksasa api setinggi ratusan kaki. Raksasa itu mengaum dan menyerang iblis kuno Tajia. Ketika Wang Lin melihat ini, pupil matanya menyusut. Sedikit rasa ingin tahu terhadap Vermilion Bird Divine Sect muncul di benaknya. 6 penggarap besar Nirvana Saterer dan raksasa api yang dibentuk oleh jiwa asal hampir 100 murid Vermilion Bird Divine Sect melawan iblis kuno Tajia. Wang Wei, Hu Juan, dan selir kekaisaran bunga melawan 5 avatar yang maha melihat. Di sampingnya, Master Hollow Wind, Si Tunan, yang secara paksa menekan racunnya, kepala besar, dan yang lainnya menggunakan mantra untuk membantu. Dalam sekejap, pertempuran menjadi sengit. Selir kekaisaran bunga tidak hanya harus melawan avatar sang pelihat, dia juga harus menghadapi makhluk mirip manusia itu. Bumi dalam jarak 50 km bergemuruh keras dan berbagai mantra melintas di daratan. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di tanah. Dia terluka parah, dan rasa sakit terus-menerus datang dari dadanya, membuat wajahnya semakin pucat. Namun, saat pertarungan berlangsung, dia tidak dapat menyembuhkan dan hanya bisa mela. Hapil dalam jumlah besar untuk menekan lukanya dengan paksa. Di kejauhan, All-Seer, yang juga sedang duduk, tiba-tiba membuka matanya dan menatap Wang Lin. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit. Raungan tiba-tiba keluar dari kekacauan hitam dan putih. Saat raungan berlanjut, seseorang tanpa kepala keluar.
Orang tanpa kepala ini memiliki tubuh yang kuat dan memegang tombak merah di tangan kanannya. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura buas. Saat dia muncul, kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya dan secara tak terduga membentuk baju zirah hitam. Orang tanpa kepala itu diam-diam maju ke depan menuju Wang Lin. Mereka cukup dekat satu sama lain, jadi orang tanpa kepala itu mendekat dalam sekejap. Orang tanpa kepala itu seperti embusan angin hitam saat dia menusukkan tombaknya ke Wang Lin. Wang Lin seperti anak panah di akhir penerbangannya saat ini, tapi masih tidak mudah untuk membunuhnya. Pada saat bahaya, mata Wang Lin menjadi dingin. Mata kanannya bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul di hadapannya. Terjadi ledakan saat tombak merah bertabrakan dengan perisai cahaya biru. Sudah ada retakan pada perisainya, dan meskipun tidak retak lagi, perisai itu terdorong mundur beberapa inci. Orang tanpa kepala itu terpaksa mundur 3 langkah. Armor hitam di tubuhnya bersinar terang dan dia menyerang sekali lagi. Meminjam saat orang tanpa kepala itu mundur, Wang Lin membuka mulutnya untuk mengeluarkan sesuatu. Itu adalah stempel penyegel surgawi neraka ke-18. Tanpa ragu, tangan kanan Wang Lin terulur ke dalam kehampaan dan cahaya kristal muncul di telapak tangannya. Dia dengan kejam melemparkan lampu kristal ke depan, dan saat itu bersinar di hadapan Wang Lin, dia berteriak, "Arsenal ajaib." Setelah dia berbicara, cahaya kristal bersinar terang dan tangisan sedih tiba-tiba datang dari jiwa-jiwa yang tidak bisa memasuki siklus reinkarnasi. Mereka bergegas keluar dari 18 Hell Celestial Sealing Stem dan menuju titik cahaya. Titik cahaya memperoleh kekuatan, dan semburan energi yin menyebar. Yang menakutkan adalah jiwa Master Void telah keluar dari lapisan neraka ke-18. Matanya merah dan dia mengeluarkan raungan seperti binatang saat dia menyerang orang tanpa kepala itu. Bab 1077, Pertempuran antara Guru dan Murid. Setiap kali Wang Lin menggunakan persenjataan ajaib, dia sangat mengagumi Bai Fan karena mampu menciptakan mantra yang menjebak jiwa orang-orang yang kamu bunuh untuk kamu gunakan sendiri, sehingga mereka tidak dapat memasuki siklus inkarnasi atau menghilang dari dunia. Mantra ini sudah menantang langit dan hampir menginjak batas menggantikan langit dalam tindakan memberikan penilaian. Pada saat ini, jiwa Master Void menyerbu keluar, dan itu ditutupi dengan niat membunuh. Bahkan orang tanpa kepala pun pucat jika dibandingkan dengan niat membunuh dari Master Void. Dia telah meninggal dengan penuh kebencian, dan dia adalah seorang kultivator puncak penghancur nirwana yang sedang mengalami penyakit hawar surga yang pertama. Kekuatan jiwanya sangat mengejutkan. Setelah dia keluar, dia mulai bertarung dengan orang tanpa kepala. Ada juga banyak jiwa yang membantu, jadi itu langsung membalikkan keadaan. Namun, Wang Lin juga membayar mahal. Mantra Kaisar Langit Bai Fan telah menggunakan sedikit sisa energi asal surgawi yang tersisa dari Wang Lin. Jika bukan karena jiwa asal yang terhormat Xuan Bao memberikan lebih banyak energi asal celestial, Wang Lin pasti sudah kehabisan sejak lama. Bahkan dengan jiwa asal yang terhormat Xuan Bao, Wang Lin kehabisan energi asal celestial untuk terus menggunakan mantra ini. Jika dia tidak dapat menemukan lebih banyak jiwa asal surgawi, maka begitu dia kehabisan, dia tidak akan dapat menggunakan mantra Bai Fan lagi. Dia mungkin bisa menggunakan Call the Wind, tapi itu akan jauh lebih lemah dibandingkan dengan energi asal celestial. Di kejauhan, Olsir mengerutkan kening.
Dia tidak berpikir Wang Lin masih memiliki kartu as bahkan sampai sekarang. Mata Sang Maha melihat menjadi dingin dan tangan kanannya membentuk segel, lalu dia menunjuk ke langit. Kali ini, kekacauan hitam dan putih semakin bergejolak dan kemudian kepala ular piton raksasa tiba-tiba muncul seperti kilat. Ular piton ini bertanduk dan sisiknya berwarna hitam. Ada juga beberapa tato berwarna cerah di atasnya, membuatnya terlihat semakin garang. Pada saat ini, mata dinginnya menatap Wang Lin dan langsung menyerangnya. Bukan hanya ular piton yang keluar, ada hal lain yang menyertainya. Itu adalah kilin hitam setengah busuk, dan setelah muncul, mengeluarkan bau busuk. Matanya mengeluarkan cahaya hitam saat menyerang Wang Lin dengan suara gemuruh. Setelah kilin hitam, 5 orang tanpa kepala keluar. Seolah-olah ada banyak makhluk yang hidup di dalam kekacauan ini. Kelima orang tanpa kepala ini mengikuti setelah kilin. Mereka mengitari Master Void dan mulai menyerang. Mata Wang Lin berbinar. Dia ingin memanggil avatar All-Seer yang berada di dalam lapisan neraka ke-18. Namun, sebuah pemikiran muncul di benaknya saat dia menatap All-Seer dan mencibir. Alasan All-Seer secara bertahap memanggil monster untuk menyerangnya mungkin adalah untuk membuatnya memanggil 2 avatar All-Seer. Wang Lin tidak peduli apakah tebakannya benar atau salah. Itu hanya membuatnya merasa tidak nyaman harus memanggil jiwa avatar All-Seer sebelum tubuh asli All-Seer. Dengan ular piton hitam bergerak seperti kilat dan bau amis mendekat, Wang Lin menutup matanya. Kemudian armor di tubuhnya mengeluarkan cahaya terang dan vermilion bird putih terbang keluar. Ia bergegas menuju ular piton, dan auman ular piton serta tangisan burung vermilion mulai bergema. Mata Sang Maha melihat berbinar dan dia menunjukkan senyuman. Yang dia tunggu selain kedua avatar itu adalah vermilion bird ini. Saat vermilion bird muncul, All-Seer berdiri dan melangkah maju. Dengan satu langkah, dia mendekati Wang Lin. Dia mengabaikan Wang Lin dan tanpa ampun meraih vermilion bird putih. Roh 4 nasib surgawiku hanya kehilangan roh burung vermilion. Jika saya bisa mendapatkannya hari ini, itu akan menjadi kesempatan yang menggembirakan. Vermilion bird putih mendesis dan nyala api mengerikan meledak dari tubuhnya. Namun, tangan besar All-Seer menembus api dan meraih vermilion bird putih. Piton itu menghindari vermilion bird dan menyerang Wang Lin. Ular piton itu membuka mulutnya untuk melahap Wang Lin. Pada saat kritis ini, meskipun wajah Wang Lin pucat, tidak ada sedikit pun rasa takut di matanya. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan jiwa aslinya yang lemah terbang keluar. Saat jiwa asal naga guntur kuno terbang, ia mengeluarkan suara gemuruh. Mengaum. Raungan ini menyebabkan jiwa asal Wang Lin menjadi lebih lemah, namun ular piton yang datang ke arahnya mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya melengkung di sekujur tubuhnya, dan matanya dipenuhi ketakutan. Ia berhenti melahap dan akan mundur. Tepat pada saat ini, kekacauan di sekitar area sepanjang 50 km ini mulai bergejolak, dan suara gemuruh guntur terdengar dari luar. Bahkan Yang Maha Melihat pun terkejut dengan ini. Saat gemuruh-gemuruh bergema, guntur menembus kekacauan dan langsung menyerang ular piton tersebut. Itu bukan hanya satu sambaran petir, tapi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka mengepung ular piton tersebut. Bahkan Yang Maha Melihat dikelilingi oleh guntur. Saat guntur bergemuruh, ular piton itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya roboh.
Niat membunuh melintas di mata Olsir. Dia tidak mengira Wang Lin masih memiliki mantra seperti ini yang tersisa. Tangan kanannya tidak berhenti dan meraih vermilion berputih. Pada saat yang sama, tangan kirinya terangkat dan dengan kejam menghantam Wang Lin. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Keenam tetua dari Vermilion Bird Divine Sect semuanya mengaum dan ingin membantu, tapi iblis kuno Tajia terlalu kuat. Keenamnya sudah tidak mencukupi, dan bahkan dengan raksasa api, mereka masih kalah. 3 orang tua batuk darah dan tampak muram, mereka jelas terluka parah. Mereka tidak jauh, tapi terlalu sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Wang Lin. Telapak tangan ini adalah jurus pembunuh yang maha melihat. Saat jatuh, mata Wang Lin bersinar biru dan perisai cahaya biru muncul. Namun, saat menyentuh telapak tangan, ia retak menjadi 2 dan kembali ke mata kanan Wang Lin. Meminjam saat perisai cahaya biru membelinya, tangan kanan Wang Lin meraih kekosongan. Saat ini, dia tidak bisa lagi merawat lukanya. Sebuah retakan muncul di hadapannya dan tombak pembunuh dewa muncul. Dia dengan kejam melemparkannya ke telapak tangan Olsir. Dengan keras, tombak pembunuh dewa menghilang menjadi titik cahaya. Bukan karena tombak pembunuh dewa terlalu lemah, tapi Wang Lin hanya bisa memunculkan ilusi. Ditambah fakta bahwa dia terluka parah dan tidak bisa menampilkan kekuatan penuhnya, kekuatan itu segera menghilang di hadapan telapak tangan sang pelihat. Tangan kanan Olsir terasa mati rasa, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Baru hari ini dia akhirnya menyadari betapa sulitnya membunuh Wang Lin. Namun, saat ini dia bertekad untuk membunuh anak ini. Meskipun tombak pembunuh dewa telah menghilang, itu juga memberi Wang Lin waktu yang berharga. Kegilaan muncul di mata Wang Lin saat dia meraung, "Jika kamu ingin membunuhku, maka kamu harus membayar harganya." Saat dia meraung, mata ketiga muncul di antara alis Wang Lin dan tiba-tiba terbuka ke arah Yang Maha Melihat. Mantan guru dan murid memulai pertempuran kedua mereka sejak saat itu di planet Tianyun. Yang satu ingin membunuh, sementara yang lain ingin berjuang untuk bertahan hidup. Mereka seperti air dan api, mereka tidak bisa bercampur. Saat mata ketiga terbuka, lampu merah menyala dan sedikit sumber asal yang tersisa keluar. Lampu merah menyelimuti telapak tangan Olsir dan juga mengelilingi Olsir. Bahkan seseorang sekuat Olsir tidak bisa menahan gemetar, dan dia berteriak, "Sumber asal!" Tubuhnya dengan cepat menghilang di bawah sumber aslinya. Di belakangnya, ribuan Olsers muncul. Mereka tampak berjuang dan mengeluarkan raungan marah. Seolah-olah ada semacam keseimbangan yang terganggu oleh sumber aslinya. Saat tubuh Olsir terpaksa berhenti, salah satu dari 6 tetua dari Vermilion Bird Divine Sect mengungkapkan kegilaan di matanya. Tugas mereka adalah memastikan keselamatan Wang Lin, namun Wang Lin berada dalam situasi hidup dan mati. Jika Wang Lin mati di depan mata mereka, itu sama saja dengan mereka menghapus harapan dari Vermilion Bird Divine Sect. Orang-orang yang bukan bagian dari Vermilion Bird Divine Sect tidak akan pernah bisa memahami akumulasi kesedihan dan frustrasi yang mereka alami selama puluhan ribu tahun. Pada saat ini, lelaki tua itu tersenyum pahit dan tangannya terbuka. Kegilaan memenuhi matanya saat dia mulai meledakkan jiwa aslinya. Penghancuran diri dari seorang kultivator penghancur nirwana. Penghancuran diri ini sangat menggemparkan dan menciptakan aura destruktif.
Orang tua ini rela menyerahkan segalanya meski Wang Lin bahkan tidak tahu namanya. Namun, demi harapan Vermilion Bird Divine Sect, dia bersedia memilih kehancurannya sendiri. Gemuruh menggelegar bergema saat tubuhnya terkoyak. Jiwa asalnya membawa dampak yang tak terbayangkan dan tersapu. Mata Sang Maha melihat berbinar dan tangan kanannya terulur ke sela-sela alisnya. Lalu 3 tanda muncul di antara alisnya. Saat Olsir meraih ke arah antara alisnya, salah satu tandanya terkoyak. Pada saat ini, tingkat budidaya Olsir meningkat dengan gila-gilaan, dan kekuatan ini membentuk badai. Ini memblokir sumber asal Wang Lin dan menghentikan dampak dari penghancuran diri kultivator Nirvana Saterer. Meminjam penghancuran diri dari budidaya Nirvana Saterer, Wang Lin dengan cepat mundur dan akhirnya menciptakan jarak antara dia dan Olsir. Rambut putih sang pelihat tergerai. Wajah lamanya menjadi jauh lebih muda setelah tanda itu dihancurkan. Dia sekarang tampak seperti pria paruh baya berusia sekitar 50 tahun. Aura dari tubuhnya menyebabkan semua orang menghirup udara dingin. Bahkan mata iblis kuno Tajia menyipit. Sudah hampir 20.000 tahun sejak saya membuka segel pertama ini, Wang Lin, Anda mampu memaksa saya untuk membuka segel pertama saya dan melepaskan kekuatan penuh dari penyakit hawar surga yang pertama. Aku tidak menganggapmu sebagai muridku tanpa alasan. Pada saat ini, pasukan lebih dari 10.000 pembudidaya muncul di ruang di luar debu tempat tanah roh iblis berada. Yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua berkulit putih yang dipenuhi energi spiritual surgawi. Dia mengeluarkan aura surgawi, dan di belakangnya ada hampir 100 surgawi. Mereka adalah sisa-sisa dari alam surgawi hujan. Tetua berjubah putih ini adalah penguasa langit kedua setelah penguasa langit King Suang. Pada saat yang sama, dia adalah seorang tetua dari aliansi, kekuatannya tepat di bawah kekuatan Master Zhong Xuan. Di sisi lain, sosok ilusi bergerak menembus bintang-bintang. Meski terlihat lambat, kenyataannya, dia melintasi jarak yang tak terukur hanya dengan 1 langkah. Dia adalah jiwa asal Kaisar Ilahi Burung Vermilion. Ada 2 orang lagi yang datang menuju Demon Spirit Land. Kedua orang ini adalah lelaki tua dari alam kekosongan cemerlang dan Mu Bingmei. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.